Manchester United memiliki waktu kurang dari seminggu hingga jendela transfer Januari ditutup, tetapi tampaknya ada beberapa pergerakan dalam hal pemain yang masuk dan keluar. United dipastikan rekrut bek kiri Patrick Dorgu dan bek muda Aiden Heaven di Januari. Kepindahan Anthony ke Real Betis telah dikonfirmasi minggu lalu, tetapi Marcus Rashford, Tyler Malacia dan Alejandro Garnacho bisa menyusul keluar di detik akhir dari Old Trafford. Striker Bayern Munich, Mathys Tel, jadi favorit digait pada hari-hari terakhir jendela transfer. Diketahui bahwa pemain Prancis itu terbuka untuk pinjaman jangka pendek setelah gagal membuktikan diri sebagai pemain reguler di tim utama Jerman. Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee kesulitan untuk tampil konsisten musim ini sehingga menimbulkan kekhawatiran atas kekuatan serangan. Bayern dan MU telah dikaitkan dengan Christopher Nkunku bulan ini, dan kesepakatan dengan tim Bavaria bisa jadi merupakan kesepakatan yang membuka pintu bagi Ruben Amorim untuk menggaet Tel. Langkah peminjaman Tel akan jauh lebih rendah dari segi finansial tahun ini, dengan kemungkinan opsi pembelian yang membuatnya lebih hemat biaya di musim panas. Tottenham juga tertarik, namun menurut orang dalam Tottenham yang dipercaya, Paul Okefe, pemain tersebut hanya ingin bergabung dengan tim Old Trafford. Dipuji karena penampilannya yang menakjubkan untuk Bayern musim lalu oleh pencari bakat Jacek Kulik. Setelah mencetak 10 gol dan memberikan 6 assist, dari hanya 10 kali menjadi starter di semua kompetisi, remaja itu belum tampil gemilang sejauh musim ini, hanya mencatatkan 1 kontribusi gol di semua lini. Ketertarikan Amorim ke Patel didasari kemiripannya dengan bintang United saat ini, Amad Diallo. Keduanya dianggap sebagai pemain muda terbaik di posisi mereka di 5 liga top Eropa, menurut FBref. Amad, harus dikatakan, telah menjadi bintang musim ini di Manchester, menampilkan serangkaian penampilan yang menonjol, termasuk gol-gol di menit-menit akhir saat bertandang ke Manchester City dan Liverpool, setelah juga mencetak hat-trick penting dalam waktu 12 menit melawan Southampton awal bulan ini. Tidak perlu dipikirkan di mana United akan berada tanpa pemain kidal mereka. Oleh karena itu ada ketertarikan untuk mendapatkan pemain yang setara dengan kaki kanannya dalam bentuk Tel. Pasangan ini sangat mirip dalam hal kehebatan menggiring bola, dengan Tel berada di peringkat 13% teratas di antara rekan-rekannya untuk keberhasilan take-on, selama 365 hari terakhir, dengan rata-rata 2,64/90. Sementara itu, Amad hanya sedikit di belakangnya, dengan rata-rata 2,05 dalam hal itu. Yang juga menarik perhatian mengenai pasangan muda ini adalah seberapa nyaman mereka saat menguasai bola, dengan keduanya berada di peringkat 6% teratas untuk penyelesaian operan, dengan rata-rata 83,3%. Rashford dan Garnacho, misalnya, masing-masing hanya memiliki rata-rata 76,3% dan 76,8% untuk metrik yang sama. Apakah MU memiliki dana untuk pinjaman atau perekrutan permanen? Jurnalis top David Ornstein minggu lalu menjamin MU bisa melakukan hal yang mengejutkan di bursa Januari. Kita tunggu saja hingga 3 Februari mendatang. Marcus Rashford telah diberitahu bahwa ia harus mengubah sikapnya jika ia ingin kembali ke susunan pemain inti Manchester United. Pembekuan penyerang itu dari rencana Ruben Amorim berlanjut minggu ini karena ia tidak dimasukkan dalam skuad perjalanan mereka untuk menghadapi FCSB. Meskipun berlatih dengan rekan satu timnya pada hari Rabu, Rashford tidak disebutkan dalam kelompok pemain yang bepergian yang terdiri dari 21 pemain oleh klub. Ditanya tentang ketidakhadiran pemain berusia 27 tahun itu selama konferensi pers sebelum pertandingan, Amorim menetapkan persyaratannya untuk memanggil kembali lulusan akademi tersebut.
Menurutnya klub membuat aturan yang sama untuk semua orang. Meski MU butuh gol, butuh pemain seperti Rashid, ia harus mematuhi aturan atau dicoret dari tim. Rashford agaknya meniru kelakuan sahabatnya, Jadon Sancho, berkaitan dengan kehidupan di luar sepak bola. Rashford, yang kontraknya masih berlaku hingga 2028, telah mencetak 3 gol dalam 6 penampilannya di bawah asuhan Amorim. Sementara itu, kepindahan dari Old Trafford bulan ini 90% akan gagal terwujud. Amorim tetap membuka pintu untuknya, dengan syarat ia kembali profesional bagi MU. Pelatih kepala Manchester United, Ruben Amorim, telah mengonfirmasi 21 pemain yang akan berlaga di Liga Eropa hari Kamis melawan FCSB, dan sekali lagi Marcus Rashford tidak masuk. Setan Merah mencatat kemenangan 2-1 atas Rangers dalam pertandingan Eropa terakhir mereka, dengan hasil tersebut menempatkan mereka di posisi keempat dalam klasemen Liga Eropa, dan berada di posisi yang sangat bagus untuk mencapai babak sistem gugur. Kemenangan akan menjamin Man United finish di 8 besar, sementara hasil seri atau kekalahan juga bisa cukup tergantung pada hasil di tempat lain, dengan fase liga kompetisi berakhir pada Kamis malam. Amorim diperkirakan akan merombak susunan pemainnya untuk pertandingan ini, dengan satu mata tertuju pada pertandingan Liga Primer hari Minggu melawan Crystal Palace. Luke Shaw kembali berlatih pada hari Rabu, tetapi pemain internasional Inggris itu tidak akan terlibat dalam pertandingan ini, dengan kemungkinan kembalinya dia ke lapangan paling cepat pertengahan Februari. Namun, ada tempat di skuad untuk Garnacho, yang terus dikaitkan dengan kepindahan dari juara Inggris 20 kali itu pada tahap akhir jendela transfer. Dia dapat diistirahatkan melawan FCSB, dengan maksud untuk menjadi starter melawan Palace pada hari Minggu. Casemiro dan Tyrell Malacia juga masuk skuad, tetapi keduanya juga bisa saja meninggalkan Old Trafford sebelum jendela transfer Januari ditutup. Manchester United U21 menghadapi tim senior Oldham Athletic pada Rabu malam dalam pertandingan terakhir, babak penyisihan grup Piala Liga Nasional. Malam itu hampir dimulai dengan buruk di menit awal, ketika umpan silang Oldham secara tidak sengaja diarahkan ke mistar gawang oleh upaya Tyler Fredrickson untuk menghalau bola. Namun United segera menemukan permainan mereka, dengan kiper Eli Harrison khususnya yang bersinar dengan distribusi bola dari belakang. Pada menit ke-10, Harrison memainkan bola di atas, melewati seluruh sisi Oldham untuk memberi Malachi Sharpe kesempatan 1 lawan 1. Namun penyelesaian lemah Sharpe memantul ke sisi tiang gawang yang salah. Umpan panjang ke arah lain menyebabkan United sedikit kesulitan. Ketika Godwill Kukonki kehilangan arah dan bola melayang sehingga Sam Taylor berlari ke gawang. Beruntung bagi United, penyelesaian buruk lainnya membuat bola melebar. Peluang terdekat di babak pertama datang tepat sebelum jeda ketika usaha Chido Obi ditepis di garis gawang. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Obi melepaskan tendangan keras ke sisi luar tiang kanan, sebelum akhirnya United unggul pada menit ke-63 setelah serangkaian peluang. Jack Moorhouse mengambil bola di tepi kotak penalti dan melebarkan badannya untuk menendang bola ke sudut kanan. Namun, ia malah menggiring bola ke kiri, yang membuat pengawalnya tersandung saat ia menendang bola rendah dan masuk ke gawang dengan sepatu bot kirinya. Sedikit aksi gemilang dari Skou Kone kemudian menjadi penentu kemenangan United. Ia menerobos lini tengah, menarik sejumlah pengawal yang membuka ruang baginya untuk melewati Moorhouse, yang gagal mencetak gol keduanya karena penyelamatan fantastis, tetapi Obi siap untuk memanfaatkannya dan menyambar bola ke gawang yang terbuka. 2 menit kemudian, Ruben Kurli dengan cekatan menendang bola dengan sisi luar sepatu botnya ke arah Sharpe di sayap kanan, yang tetap tenang dan berhasil melewati kiper lawan, menebus kesalahannya di babak pertama. Pertandingan menjadi satu arah,
saat Moorhusse memberi umpan kepada Sam Mater di kotak penalti untuk mengubah kedudukan menjadi 0-4 dengan tendangan keras ke bagian atas gawang. Victor Musa mengubah skor pada masa injury time dengan sundulan dari tendangan sudut Sam Murray. Kemenangan ini membuat United memuncaki grup dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan dan mereka akan melaju ke perempat final.